Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo semuanya, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Semangat para petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel Petanimu pada kesempatan kali ini. Di sini kami akan berbagi sedikit hal mengenai tentang bagaimana cara melakukan perawatan khususnya untuk tanaman cabai, yang dimana perawatan itu harus dilakukan secara rutin bagi tanaman cabai agar performa cabai atau performa tanamannya itu bisa maksimal. Nah, tanaman cabai itu sendiri kan kawan ya, seperti kan lihat di depan kami itu contoh cabai keriting yang dimana kondisinya buahnya itu sedang pada mulai berbuah, dimana tanaman cabai tersebut sudah memasuki masa generatif, dan di masa generatif ini adalah masa penentu juga yang harus perlu diperhatikan kawan-kawan agar nantinya cabainya bisa berhasil dilakukan proses namanya pemanenan. Karena selama perawatan itu pastinya cabai itu kalau kondisinya ingin berubah menjadi besar, dalam artian yang dari dulunya bunga hingga siap panen, itu pastinya membutuhkan waktu. Maka dari itu di antara waktu-waktu tersebut kawan-kawan sebagai seorang petani, sebagai seorang perawat tanaman itu perlu namanya melakukan proses perawatan bagi tanaman yang dibudidayakan agar yang jelas bisa dilakukan proses pemanenan. Nah, perawatan itu sendiri pasti tujuannya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dalam artian salah satu contoh yang bisa kita amati bahwasanya ini ada contoh buah yang menjadikan buah tersebut atau tanaman tersebut ini gagal panen ya kan kawan ya. Jadi buah yang gagal panen itu semacam ini. Nah, ini kan belum waktunya dipanen tapi buahnya sudah gagal, sudah tidak laku. Mengapa demikian? Karena kondisi buahnya tidak bagus dan tidak layak untuk dilakukan proses konsumsi semacam itu kan. Nah, ini penyebabnya salah satunya menurut kami adalah ulat ya kan kawan. Ini sudah disebabkan karena ulat yang dimana kita ketahui bahwasanya buah ini berlubang ya kan kawan, semacam itu. Jadi gini kan kawan, jadi untuk mencapai hasil yang maksimal atau hasil yang bagus perlu perawatan secara berkala. Perawatan tersebut untuk menghindari hal-hal semacam ini khususnya di musim kemarau, yang dimana intensitas hama itu semakin banyak. Hama yang menyerang tanaman cabai salah satunya yang sudah terbukti dan jelas adalah ulat. Nah, ini bisa kita lihat melalui analisis dari kerusakan yang ada pada tanaman tersebut. Kerusakannya ini adalah berlubang. Nah, lubang ini menjadikan ulat tersebut masuk dan memakan buahnya, sehingga buahnya ini tidak bisa layaknya buah yang di bawahnya semacam ini kan kawan. Ya, tidak bisa layak semacam itu, sehingga buahnya ini akan mengalami perubahan warna sebagai akibat isi kandungan dari buah tersebut atau isi dari cabai tersebut dimakan oleh lalat tersebut, sehingga ketika kondisinya semacam ini pastinya tidak layak dan perlu namanya perawatan agar kejadian semacam ini tidak terulang kembali semacam itu. Perawatan rutin apa yang perlu kita lakukan saat musim kemarau semacam ini ya kan. Nah, itu menurut kami perawatannya adalah penyepraian untuk tanaman cabai kami ya kan kawan, karena salah satunya adalah penyepraian. Nah, di spray tersebut tujuannya sebenarnya adalah untuk menghindari atau menjadikan buah atau tanah hasil dari cabai tersebut tidak disukai hama. Nah, atau istilahnya ya lebih mengamankan buahnya semacam itu. Agar buah kita yang budidayakan aman, otomatis ada perlakuannya agar menghasilkan buah yang aman dan maksimal. Nah,
Perlakuan untuk tanaman cabai ini dispray dengan menggunakan, salah satunya dispray menggunakan bahan-bahan yang organik yang tidak disukai hama. Salah satu yang sering kita pergunakan ya ini kan kawan, adalah bahannya yaitu ada PSB ya. PSB ini organik ya, bahan organik PSB, bakteri fotosintesis. Dan ini ya kan ini ada kalsium ya, ini kami secara kimiawi ya, ini ini kita peroleh dengan cara membeli di toko pertanian, tapi ini opsional ya kan, opsional. Kalau ada dipergunakan tidak masalah, tidak juga tidak apa-apa, tapi kami lebih saranin yang diwajibkan adalah PSB ini. PSB ini yang jelas satu, biayanya murah ya, jadi kita rekomendasikan karena satu, biayanya murah, kedua baunya tidak enak atau kurang sedap ya kan, kurang sedap, jadi sehingga amat tidak begitu suka. Yang ketiga, PSB ini isinya bakteri yang dapat membantu tanaman cabai ini melakukan proses fotosintesis sehingga hasilnya begitu maksimal. Sedangkan yang ini yaitu adalah kalsium fosfat yang dimana untuk membantu proses pembungaan, proses penguatan bunga ya, dan lain sebagainya, sehingga buah tersebut bisa tumbuh dengan baik ya kan kawan. Tapi sebenarnya di PSB semacam ini juga ada kandungan asam ya kan, asam amino yang didapat dari telur maupun micin. Nah itu juga bisa membantu tanaman cabai kita semacam itu. Sehingga hal yang perlu kita lakukan yaitu melakukan proses penyapraian agar hama-hama yang seperti yang saya jelaskan di video tersebut ya, itu biar berkuranglah intensitasnya. Karena kalau kita ingin menghilangkan hama itu tidak bisa ya kan, karena apa, hama itu selalu tumbuh dan juga berkembang. Sedangkan kita sebagai seorang petani, resiko dari budidaya pertanian di ruangan terbuka semacam ini ya, itu pastinya serangan hama tersebut kalau ketika musim kemarau semacam ini. Sehingga perlu kita kendalikan dengan cara perlakuan secara organik, dan ini kita tambahkan perlakuan secara kimiawi sedikit saja ya kan, jangan terlalu banyak-banyak. Karena kalau kita melakukan perlakuan secara kimiawi secara terus-menerus dengan jumlah yang banyak ya, itu biasanya akan merusak ekosistem, karena sejatinya hama-hama tersebut juga akan dimakan oleh predatornya lah semacam itu. Sehingga populasinya, jika predatornya itu mati atau musuh alaminya itu mati semacam itu, pastinya nantinya akan rantai makanan tidak berjalan dengan lancar dan peledakan hama itu cukup besar kan kawan, semacam itu. Nah oleh sebab itu kawan-kawan ya, dalam kesempatan kali ini kawan-kawan perlu namanya perawatan bagi tanaman cabai dari serangan-serangan hama kan kawan ya, serangan-serangan hama. Dan perlakukanlah kawan-kawan, alangkah baiknya dilakukan kalau intensitasnya masih kecil ya, tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap hasil atau keuntungan ya kan kawan, itu masih menggunakan yang organik saja kan kawan ya. Dengan organik saja biasanya nanti kondisinya hama itu intensitasnya makin menurun kan kawan, semacam itu. Yang penting kita selalu konsisten dalam proses perawatannya, sehingga dengan perawatan yang konsisten secara terus menerus, nanti hama tersebut lama kelamaan akan menghindar. Tapi penggunaan bahan-bahan untuk perawatan tersebut jangan terlalu keseringan ya kan kawan, jangan terlalu keseringan, karena kalau sering kita gunakan nantinya biasanya hama itu resisten ya, atau istilahnya kuat atau kebal ya terhadap bahan-bahan yang digunakan untuk pengendalian tersebut ya, entah yang kimiawi maupun organik. Kalau diberikan secara terus menerus ya, dengan intensitas yang cukup padat atau sering ya kan kawan, nah itu biasanya hama tersebut kebal. Tapi kita ya perlakukannya ya cukup
4 hari sekali atau seminggu sekali. Nah itu kan biasanya kan memberikan rasa yang berbeda pada hama, sehingga hama sedikit kurang enak ya untuk di tanaman kita, sehingga mereka tidak menyerang tanaman kita kembali semacam itu. Kalau kami biasanya penggunaan PSB semacam ini untuk melakukan pengendalian hama itu kurang lebih 4 hari sekali kan kawan. Ya kita semprot agar selain menjaga dari serangan hama, konsisten untuk menjadikan tanamannya selalu hijau semacam itu. Dan oke kan kawan, itu dulu informasi yang saya sampaikan mengenai hama pada kesempatan kali ini dan pengendalian serta perawatan tanaman cabai. Semoga kan kawan bisa mengambil informasi yang baik, bermanfaat, dan menambahkan nilai positif pada budidaya kawan-kawan. Dan jika ada kekurangan dalam pembuatan video kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tinggalkan saja ya kan kawan, hal-hal yang sekiranya kurang bermanfaat ditinggalkan saja, cukup ambil sisi positifnya saja. Oke, sekian dulu informasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.